Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weite Tong Tian, salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kali ini kita akan membahas terkait tentang berita yang sangat-sangat viral, yaitu terkait tentang Bahar Smith. Ternyata Bahar Smith memiliki istri simpanan. Yang mirisnya, istri simpanan tersebut hamil, tidak ada tanggung jawabnya dari Bahar. Diceraikan waktu hamil, bahkan tidak dinafkahi. Kisah ini langsung diceritakan oleh korban. Kita akan tampilkan video langsung kesaksian korban. Tetapi kita akan berikan kronologi yang detail sedetail-detailnya. Awal Bahar itu nafsu, ngebet, pingin nikah seseorang yang menjadi korban ini. Jadi sebuah kisah pernikahan yang memilukan diungkapkan oleh seorang wanita bernama Hilwa asal Kalimantan. Dalam curhatannya yang viral, Hilwa menceritakan pengalamannya menikah dengan seorang pria yang dikenal sebagai Bahar bin Smith, yang diduakan, ditinggalkan saat hamil dan tidak diberi nafkah. Hilwa memulai ceritanya di akun IG-nya dengan awal pertemuan mereka. Menurutnya, Bahar Smith awalnya mendekatinya dengan alasan ingin mencarikan jodoh. Dalam percakapan yang diperlihatkan, Bahar bin Smith mengaku telah bercerai dari istrinya dan bahkan mengirimkan surat permohonan cerai kepada Hilwa. Di sini sebenarnya aku menolak lamarannya, kata Hilwa. Entah kenapa aku terhipnotis dengan kata-kata yang meyakinkanku untuk menerima lamarannya. Ini pengakuan dari Hilwa. Pernikahan pun dilangsungkan dan disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak. Namun bayangan ketidaknyamanan sudah muncul di hari bahagia. Takdir membawa Hilwa pada kebahagiaan sekaligus kesedihan yang lebih dalam. Ia hamil, namun kabar kehamilannya tidak serta-merta membawa suaminya kembali. Hilwa menunjukkan bukti percakapan di mana ibunya berusaha menghubungi Bahar Smith, namun tidak mendapatkan respon dari Bahar Smith. Ini keterlaluan. Suaminya baru datang setelah mengetahui hasil tes pack kehamilan. Dan bahkan dengan sinis berkata, kalau aku nggak lihat hasil tes pack ini, aku nggak akan datang ke rumah, kata Bahar Smith. Selama hamil, Hilwa merasa seperti wanita simpanan. Bahar Smith pergi dan datang seenaknya, tanpa pernah konsisten mendampingi istri yang sedang mengandung anaknya. Hilwa menggambarkan perasaannya pada hari pernikahan sebagai campuran antara bahagia, bingung, dan sedih. Keanehan pertama terjadi ketika telepon genggam atau HP milik ibunya, adik-adiknya, paman, dan sepupunya diambil dengan menggunakan nampan oleh anak buah Bahar bin Smith. Saat itu aku pikir aku akan menjadi keluarga dan hidup sakinah mawaddah warohmah. Bahagia, begitupun adik-adikku, dan dia menjanjikan mamaku umroh dan mau menjaminkan adik-adikku, tapi semuanya nihil. Itu keluh kesah daripada Hilwa. Luka yang lebih dalam datang tepat setelah akad nikah usai. Dengan seenaknya Bahar Smith mengatakan kepada Hilwa bahwa dia kembali rujuk lagi dengan istrinya. Bahar Smith double. Aku terdiam dan hanya bisa tersenyum, tapi di dalam hatiku sakit banget mendengarkan kata-kata yang dia keluarkan ke aku. Aku bingung, mulutku terbungkam tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku hanya bisa menangis di pelukan mama. Ini kata daripada Hilwa dengan nada sedih dan mengatakan curhat demikian. Dari awal aku hamil, dia nggak pernah ada di rumah atau menemani aku. Di saat aku mengandung dan lahiran, dia nggak pernah menemani aku sama sekali. Cuman mama aku yang selalu mendampingi aku. Ini kata Hilwa lagi. Puncak luka itu datang saat ulang tahun Hilwa.
Di usia kandungannya 7 bulan, Bahar Smith datang memberi kejutan. Namun bukan kebahagiaan yang ia bawa. Dia datang ngasih surprise ke aku bahwa istrinya yang di Kalimantan hamil 6 bulan. Waduh, sangat menyakitkan. Dan itu bikin mental aku hancur, aku dan anakku, kata Hilwa. Menutup curhatannya dengan gambaran betapa rusaknya kondisi psikologisnya saat itu. Benar-benar sangat-sangat miris. Viralnya kisah Hilwa ini memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan dari netizen. Banyak yang menyayangkan tindakan Bahar bin Smith yang dinilai tidak bertanggung jawab dan menyakiti secara psikis maupun materi. Komentar-komentar seperti kok bisa ya seorang yang menyandang gelar Habib berbuat seperti ini dan banyak pengikutnya tapi moralnya seperti itu membanjiri unggahan yang membahas kasus ini. Jadi ini kasusnya sangat-sangat memilukan dan miris. Seorang Bahar Smith yang digandrungi oleh mukibin-mukibinya yang tidak mau berpikir waras ternyata memiliki kasus besar. Aslinya kasusnya itu banyak, cuma kalau masalah ini benar-benar sangat-sangat tidak bisa diampuni, harus diusut tuntas. Yang menjadi pertanyaan, ini mukibin-mukibinya kok masih aja manut-manut wae karo Bahar, ya Allah ya Rabbi. Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih. Bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Maksudnya tadi ngontrak, bukan dikontrakin, tapi sekarang rumahnya dia. Terus dia bilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil? Lu sendiri yang awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai. Lanjut Kak, kronologinya Kak. Lanjut kronologinya. Kalau kalian nggak tahu HBS ya udahlah. VC. Tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku. Lanjut. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana Ya, Kak? betul Ya sih. nggak tahu aku. Spill lagi ke istrinya. Aduh, kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai Kak katanya. Boro-boro cerai. Mau Nikahin. Iya. Kalau dihipnotis itu emang kalian yang sadar. Kalau dihipnotis, kalau dihipnotis tapi sah. Kalau dihipnotis sadar, Iya, masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Janganlah. Bikin lah kalian pakai terigu.